Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan video kali ini, Ibu akan berbagi materi mengenai peristiwa kebangsaan proklamasi kemerdekaan. Kira-kira materi ini terdapat di kelas berapa ya? Ya, betul sekali. Materi ini terdapat di kelas 5, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, KD atau kompetensi dasar dalam pembelajaran ini yaitu KD 4.4, yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Nah, peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan apa sih yang akan kita bahas? Nah, jadi peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan ada 3 nih yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai pembentukan BPUPKI. Kemudian yang kedua pembentukan PPKI, dan yang ketiga mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Dari ketiga ini, Ibu akan uraikan satu persatu agar kalian bisa memahami. Nah, yang pertama, pembentukan BPUPKI. BPUPKI ini memiliki arti Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat dengan BPUPKI, yang merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang yang bernama Letnan Jenderal Kumakichi Harada, yang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI ini diketuai oleh Regimen Widyodiningrat yang bertugas untuk menyelidiki berbagai kebutuhan untuk membentuk sebuah negara yang merdeka. BPUPKI ini mengadakan sidang resmi dari tanggal 28 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 yang menghasilkan rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan PPKI. BPUPKI dibubarkan sebelumnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai, dan bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembentukan organisasi PPKI ini beranggotakan sebanyak 21 orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah Bapak Insinyur Soekarno dan sebagai wakilnya adalah Bapak Muhammad Hatta. Dan sebagai penasehat ditunjuk Mr. Ahmad Subagio dan 6 orang anggotanya yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan Ahmad Subarjo. Nah, tugas utamanya apa? Tugas utama PPKI yaitu bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan tujuan pembentukan PPKI yaitu untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan dan juga melakukan tata negara beserta membuat struktur kenegaraan. Inilah yang menjadi tujuan pokok dari pembentukan PPKI. Kemudian peristiwa yang ketiga yaitu adalah peristiwa Rengas Dengklok. Apa yang menjadi latar belakang peristiwa tersebut? Yaitu karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan tua di sini adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui mandat langsung dari pemerintah Jepang.
Artinya mereka harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PPKI. Tetapi golongan muda berbeda pendapat. Mereka menginginkan tidak perlu nih mengikuti PPKI. Jadi mereka menginginkan agar menyegerakan kemerdekaan Indonesia, agar pihak sekutu tidak menguasai daerah kekuasaannya kembali. Nah, ini merupakan latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Bahasan ini merupakan bahasan ketiga, yaitu yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, tujuan peristiwa Rengas Dengklok di sini adalah untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanpa bantuan dari pemerintah Jepang melalui PPKI. Ada dua tokoh yang terlibat, yaitu tokoh golongan muda, yaitu Khairul Saleh, Darwis, Subagio, Sukarni, Wikana, Suroto Kunto, Johar Nur, Aidit, A.M. Hanafi, dan Sidik Kertapati. Sedangkan golongan tuanya adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad. Nah, kedua golongan inilah yang menjadi peran penting peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian, kenapa ada penculikan kedua tokoh ini ke Rengas Dengklok? Karena para pemuda berusaha untuk mencegah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk bekerja sama dengan pihak Jepang. Nah, makanya para pemuda menginginkan agar kedua tokoh tersebut lepas dari pengaruh Jepang. Oleh karena itu, para pemuda menculik Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Dan penculikannya berhasil dilakukan oleh para pemuda. Saat di Rengas Dengklok, kedua tokoh penting Indonesia tersebut dipaksa agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda ini tidak ingin rakyat Indonesia itu sudah menunggu lama akan adanya kemerdekaan, kemudian hilang begitu saja. Nah, jadi makna yang terkandung dalam peristiwa Rengas Dengklok ini adalah kita sebagai generasi muda, calon penerus bangsa, hendaknya selalu menjadikan para pahlawan kita suri teladan dan selalu mendoakan mereka serta meneladani kisah-kisahnya, dan kita juga harus menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, kita siapkan diri kita untuk perkembangan yang akan datang. Nah, bunyi teks proklamasi sendiri yang ditulis oleh Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta yang berbunyi adalah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini adalah isi teks dari proklamasi kemerdekaan yang menjadi tonggak awal sejarah HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, baik anak-anak, setelah kita mendengarkan semua paparan materi yang Ibu sampaikan, saatnya kalian untuk berlatih soal ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini untuk mengasah kemampuan kalian. Selamat belajar. Ketemu lagi di kesempatan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.